Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tasyanti, NIM 209010002 dari program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur, Makassar. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Bakteriologi 1 Teori. Di sini saya akan membahas tentang Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua yaitu apa itu TBC. Yang ketiga apa penyebab dan gejala penyakit TBC. Yang keempat cara pemeriksaan TBC. Dan yang kelima cara pengobatan TBC. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab penyakit tuberkulosa. Mycobacterium tuberculosis pertama kali dideskripsikan pada tanggal 24 Maret 1800 oleh Robert Koch. Bakteri ini juga disebut Bacillus koch. Yang kedua yaitu apa itu TBC. Tuberkulosis atau TB yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang sering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Yang ketiga yaitu apa penyebab dan gejala penyakit TBC. Yang pertama, penyebab tuberkulosis atau TBC. Penyebab tuberkulosis atau TBC adalah bakteri yang menyerang di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap TBC atau TB. Nama bakteri TB atau TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Berikut ini beberapa contoh orang yang memiliki resiko lebih tinggi tertular TBC. Yang pertama, orang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Contohnya pengidap diabetes, orang yang mengalami rangkaian kemoterapi, atau pengidap HIV atau AIDS. Yang kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga, pecandu narkoba. Yang keempat, perokok. Yang kelima, para petugas medis yang sering berhubungan langsung dengan pengidap penyakit TBC. Yang kedua yaitu gejala tuberkulosis. Pengidap tuberkulosis lantai atau tidak aktif umumnya tidak akan mengalami gejala apapun. Meskipun demikian, bakteri sudah berada dalam tubuh, akan tetapi bakteri dalam tubuh belum menyebabkan kerusakan apapun. Saat bakteri mulai aktif, kondisi inilah yang memicu gejala pada pengidap tuberkulosis. Tuberkulosis umumnya menyerang paru-paru, dengan gejala utama batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Batuk yang terjadi juga terkadang mengeluarkan dahak berwarna seperti karat atau batuk darah. Pengidap tuberkulosis juga biasanya akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat drastis yang disertai dengan demam, keringat malam hari, dan kelelahan. Jika infeksi tuberkulosis pada paru-paru telah menyebabkan kerusakan pada paru-paru, akan menimbulkan gejala sesak nafas. Beberapa pengidap tuberkulosis juga mengalami kondisi nyeri tulang. Kondisi ini menandakan bahwa bakteri telah menyerang bagian tulang. Untuk itu, perlu segera dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit terdekat agar kondisi dapat segera ditangani dengan tepat. Yang keempat yaitu cara pemeriksaan TBC. Untuk mendeteksi TBC atau tuberkulosis, pertama-tama dokter akan menanyakan keluhan dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan TBC pertama dengan mendengarkan suara nafas di paru-paru menggunakan stetoskop. Dokter juga akan memeriksa ada tidaknya pembesaran kelenjar. Bila dicurigai ada TBC kelenjar. Jika pasien juga mengalami TBC,
dokter akan meminta pasien melakukan pemeriksaan dahak yang disebut pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA juga dapat dilakukan menggunakan sampel selain dahak untuk kasus TBC yang terjadi bukan di paru-paru. Jika dokter membutuhkan hasil yang lebih spesifik, dokter akan menganjurkan pemeriksaan kultur BTA yang juga menggunakan sampel dahak penderita. Tes kultur BTA dapat mengetahui efektif atau tidaknya obat TBC yang akan digunakan dalam membunuh kuman. Namun, tes ini memakan waktu yang lebih lama. Selain pemeriksaan BTA, dokter dapat melakukan serangkaian pemeriksaan lain sebagai pendukung diagnosis meliputi yang pertama fotorongsen, yang kedua tes scan, yang ketiga tes kulit Mantoux atau tuberculin skin test, yang keempat tes darah IgA atau interferon gamma relapse Asia. Yang kelima yaitu cara pengobatan TBC. Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal jika penderita mengikuti saran dari dokter. Prinsip utama pengobatan TBC atau tuberkulosis adalah patut untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter, minimal 6 bulan. Apabila berhenti meminum obat sebelum jangka waktu yang dianjurkan, penyakit TBC yang Anda derita berpotensi menjadi kebal terhadap obat-obatan yang biasa diberikan. Jika hal ini terjadi, TBC menjadi lebih berbahaya dan sulit diobati. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari isoniazid, rifampicin, pirazinid, dan etambolol. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang mikrobakterium tuberkulosis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.